Subbab yang pertama yaitu definisi profesi notaris. Notaris berasal dari perkataan notarius, yaitu pada zaman Romawi nama itu diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan penulis. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris memberikan definisi notaris sebagai berikut. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Yang kedua ada kewajiban notaris. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti advokat, jaksa, arbiter, dan hakim. Kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana yang menentukan sebagai berikut. Yang pertama ada bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Yang kedua, ada membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Yang ada melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Yang keempat, mengeluarkan gros akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Yang kelima, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Adapun yang keenam sampai yang terakhir bisa dibaca sendiri di makalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultanul Mudin, NIM 180 2026 036 079. Izinkan saya untuk menjelaskan hal terlarang bagi notaris. Tugas yang dijalankan notaris bukan hanya sebatas pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun untuk menjalankan suatu fungsi sosial bagi masyarakat, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaannya. Sebagaimana yang telah disepakati bahwa dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia mengenai batas kewajaran pembuatan akta dicantumkan dalam pasal 4 ayat 17 angka 17 perubahan Kode Etik Notaris tahun 2019 bahwasanya yang menentukan notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat begitu jelas bahwa pembuatan akta adalah norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris yang dipatuhi oleh semua notaris atau semua yang menjalankan jabatan notaris. Selain itu juga ada peraturan undang-undang yang dijelaskan pada pasal 17 tahun 2000 pasal 17 nomor 30 tahun 2004 bahwa nomor 2 tahun 2014 juga tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris bahwa notaris dilarang salah satunya menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, dan juga ada lagi poin-poinnya yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang tiga, merangkap sebagai pegawai negeri, itu juga dilarang bagi notaris. Yang keempat, merangkap sebagai pejabat negara. Yang kelima, merangkap sebagai advokat. Yang keenam, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMD atau badan usaha milik swasta.
Notaris juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat pembuatan akta, tanah, atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Dan yang kedelapan yaitu menjadi notaris pengganti atau menjalankan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan, martabat, dan jabatan notaris. Dijelaskan juga dalam sumber yang lain bahwa notaris membuat akta perjanjian notaris harus jujur, cermat, dan tidak memihak salah satu pihak. Dan juga larangan-larangan itu bagi notaris dalam membuat yaitu banyak sekali, yaitu notaris dilarang membuat akta perjanjian memihak kepada salah satu pihak. Notaris juga dilarang perjanjian dengan pertentangan dengan akta yang sebelumnya dibuat, dan juga masih banyak lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Reni Fatika Sari, NIM 180 203 6078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan notaris. Sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris atau UUJN. UUJN di sini digunakan sebagai dasar acuan oleh lembaga notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang menghadap notaris, untuk meminta notaris agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai bukti kekuatan yang sempurna. Pengertian akta otentik menurut ketentuan pada pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Namun dalam pasal ini, suatu akta dapat dikatakan otentik apabila telah memiliki unsur-unsur. Yang pertama, akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, akta tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, akta tersebut dibuat di wilayah notaris yang berwenang. Berdasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat 1 UUJN, ditentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, yang mana nantinya akan dituangkan ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan klase, serta salinan dan kutipan akta. Semuanya itu di sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada ketentuan pada pasal 15 ayat 2, selain kewenangan yang dimaksud pada ayat 1, notaris berwenang pula pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar ke dalam buku khusus. Yang kedua, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Yang ketiga, membuat akta yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Yang kelima, memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Yang keenam, membuat akta risalah lelang. Yang terakhir, membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis atau digambar dalam surat tersebut. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Putri, NIM 80, akan mempresentasikan subbab kelima mengenai pengawasan notaris. Wewenang pengawasan notaris ini dibebankan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktiknya Menteri melimpahkan wewenang ini kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia buat. Majelis Pengawas Notaris atau biasa disingkat dengan MPN terdiri dari MPD, Majelis Pengawas Daerah di tingkat kabupaten atau kota, dan juga MPW, Majelis Pengawas Wilayah di Jakarta. Pengawasan notaris di wilayah dibebankan oleh MPW di tingkat provinsi. Namun dalam praktiknya ini sulit dilakukan secara optimal. MPW harus secara seksama mempelajari pemberitahuan, laporan, pengaduan, dan pengamatannya sendiri secara langsung terhadap notaris-notaris di wilayah hukumnya. Apakah ada yang melakukan suatu pelanggaran hukum atau tidak gitu, yang bisa dilakukan suatu penindakan. Namun dalam prakteknya ini MPW harus melakukan verifikasi kebenaran atas dugaannya tersebut terhadap oknum ini gitu, dengan agar tidak merugikan notaris itu gitu. Dengan maksud gini, misal notaris A diduga oleh MPW melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, dan padahal si notaris A ini tidak melakukan gitu. Karena si MPW ini tidak melakukan verifikasi kebenaran, maka pihak notaris ini merasa dirugikan karena tercemarnya namanya gitu kan, padahal dia tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang jabatan notaris dan ataupun kode etik notaris gitu, yang berdasarkan atas asas praduga tak bersalah. Pengawasan notaris merupakan cerminan sistem hukum yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris atau biasa disingkat dengan UUJN. Penegakan hukum dalam konteks pengawasan MPN ini adalah konsep normatif, di mana MPN hanya mengaplikasikan apa yang telah ada di dalam UUJN tersebut gitu. Praksis demikian ini bisa juga disebut dengan kerja mesin otomatis seperti yang dikemukakan oleh Sucipto Harjo. Kemudian minimumnya personel serta didukung luasnya wilayah dan jumlah kuantitas notaris membuat sistem pengawasan yang telah dibangun dalam UUJN belum begitu maksimal gitu, mengingat masih banyak pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum notaris. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan itu dilakukan dalam dua arah gitu, dengan maksud gini, notaris yang belum sepenuhnya berbudaya hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian yang kedua adalah perilaku masyarakat itu sendiri, dengan contoh kayak meminta untuk dibuatkan akte tanah palsu gitu. Jadi sistem pengawasan notaris ini juga selain dilakukan oleh majelis pengawas notaris, juga harus ada pengawasan dari pihak masyarakat itu sendiri gitu.